Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mawarni, pemateri kedua, yaitu di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nanda Salsabila. Di sini saya akan membahas tentang etika pendidikan dan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu etika pendidik. Etika pendidik dibagi menjadi dua, yaitu ada etika pendidik terhadap dirinya dan etika pendidik terhadap peserta didik. Nah, di etika pendidik terhadap dirinya ini yaitu yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu dalam mengajar harus memiliki niat yang tulus. Jadi kita sebagai pendidik harus mempunyai hati yang tulus untuk mengajar, memberikan suatu pembelajaran. Tidak boleh ada keterpaksaan atau terbebani. Yang kedua yaitu menghindari diri dari penyakit hati. Nah, kita sebagai pendidik harus mempunyai hati, menghindari kayak penyakit hati kayak takabur atau sombong dan lain-lainnya, sikap-sikap yang menyebabkan penyakit hati. Nah, selanjutnya yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam etika pendidikan terhadap dirinya itu ada tidak boleh merendahkan ilmu. Misalnya nih, menurut kita pembelajaran ini sangat mudah, jadi nggak perlu kita pelajarin lagi atau kita terapkan kepada peserta didik, itu tidak boleh karena itu sama aja merendahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu menanamkan pribadi yang dapat menjadi orang tua bagi peserta didik. Nah, kita sebagai pendidik harus juga menjadi orang tua di sekolah untuk anak didik. Misalnya nih, kita memberi perhatian sama anak, apalagi anak usia dini. Terus kita harus menolong anak jika perlu bantuan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tidak boleh menyembunyikan ilmu yang ingin diketahui peserta didik. Misalnya nih, apa ilmu yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita dapatkan, kita nggak boleh sembunyikan kepada peserta didik, harus kita berbagi atau sharing seperti itu. Yang kedua, etika pendidik terhadap peserta didik. Nah, apa-apa aja sih yang perlu diperhatikan di dalam etika pendidik terhadap peserta didiknya? Nah, yang pertama ada menjelaskan sifat-sifat mulia. Misalnya nih, kita menjelaskan kita sebagai anak didik harus mempunyai sikap sopan santun, harus jadi pendengar yang baik, harus terus sayang teman dan lain-lainnya. Sifat-sifat yang mulia yang harus kita terapkan agar anak didik dapat melakukan sifat-sifat mulia tersebut. Yang kedua, menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Nah, peserta didik harus lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak agar pembelajaran yang kita sharing terhadap anak dapat masuk dengan cepat dan anak pun mudah mengerti. Nah, yang kedua yaitu pendidik dapat menyampaikan pembelajaran. Pasti setiap pendidik harus dapat menyampaikan pembelajaran agar tersampaikan kepada peserta didik. Kayak misalnya kita dapat memberikan pembelajaran apa gitu, sehingga kita harus menyampaikannya itu dengan menyenangkan agar anak tidak bosan dan lain-lain dengan ice breaking yang kita punya. Nah, selanjutnya mempermudah peserta didik dalam belajar. Nah, kita sebagai pendidik harus mempermudah peserta didik untuk belajar nih. Misalnya nih, kita tahu kemampuan anak ini di mana. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran yang udah kita rancang misalnya. Tapi di dalam anak usia dini, kita nggak boleh memaksa anak untuk terus belajar, tapi anak harus ada bermainnya. Jika anak tidak mau belajar, kita nggak boleh memaksakan. Itu harus dari minat anak ini sendiri, seperti itu. Nah, yang terakhir, bersikap lemah lembut. Jadi, pasti ini sih sebenarnya penting banget. Pendidik harus mempunyai sikap lemah lembut, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh memukul, dan harus santun, punya sama santun, penyayang dan lain-lainnya yang sikapnya mempunyai sikap lemah lembut. Nah, selanjutnya
etika peserta didik. Jadi, etika peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu ada etika peserta didik terhadap dirinya sendiri dan etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam etika peserta didik terhadap dirinya yaitu peserta didik harus bersungguh-sungguh dan tekun saat belajar. Nah, biar apa? Biar ilmu yang kita dapatkan itu masuk dan bermanfaat dan dapat kita ketahui. Jadi kita sebagai peserta didik harus bersungguh-sungguh untuk ikut belajar, nggak boleh terpaksa, terus nggak boleh marah-marah. Itu yang harus peserta didik punya saat di sekolah. Nah, yang kedua yaitu belajar karena Allah. Nah, mengapa karena Allah? Karena agar ilmu yang kita dapatkan itu lebih bermanfaat dan lebih dimudahkan oleh Allah. Terus yang terakhir ada membatasi pergaulan yang buruk. Nah, maksudnya apa ya? Jadi peserta didik itu harus tidak boleh menjauhi hal-hal yang buruk, misalnya nih candu sama HP itu tidak boleh. Terus main terus sama teman-teman atau tetangganya itu tidak boleh. Harus mempunyai waktu untuk belajar. Boleh main HP tapi nggak boleh sering-sering. Terus nggak boleh pergaulannya itu anak-anak harus tidak boleh ngomong-ngomong kasar seperti itu. Pokoknya anak harus di lingkungan yang baik dan dikasih edukasi yang baik seperti itu. Nah, yang kedua yaitu etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, jadi anak didik harus menghormati guru. Jadi kita sebagai sebagai peserta didik harus lebih sopan sama guru, terus menyayangi guru, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sesuka hati, harus dengerin apa kata guru. Jadi kita sebagai peserta didik harus jadi pendengar yang baik. Nah, yang kedua tidak berbicara saat belajar. Jadi kita sebagai peserta didik saat pembelajaran dimulai itu tidak boleh berbicara di kelas, harus santun, harus jadi pendengar yang baik, tidak boleh ngomong. Kenapa? Karena jika ada yang ngomong itu pembelajaran akan terganggu dan apa yang disampaikan oleh guru itu tidak akan sampai ke dalam otak kita. Nah, yang terakhir yaitu sopan dan santun terhadap guru. Nah, ini yang harus sekali yang harus peserta didik punya. Jadi anak didik tuh harus mempunyai sopan santun sama gurunya, harus tidak boleh ngomong kasar, nggak boleh marah-marah, terus harus jadi pendengar yang baik, harus jadi anak yang santun seperti itu. Itu yang harus sekali diperhatikan. Nah, itulah poin-poin tentang etika pendidik dan etika peserta didik. Jadi lebih lengkapnya teman-teman bisa nengok poin-poinnya di makalah. Di situ juga ada tertulis. Nah, selanjutnya kode etik guru. Jadi kode etik guru itu yang pertama ada guru berbakti mendidik peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Terus ada guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, inilah kode etik guru yang sudah ditampilkan di PPT, teman-teman bisa baca. Di situ ada 9-nya. Guru melaksanakan segala kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, inilah beberapa kode etik guru. Nah, selanjutnya kesimpulan. Etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan yang akan terus terjadi seiring dengan etika yang akan terus berdampingan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi hingga akhirnya dengan adanya pendidikan dan etika secara bersamaan, bakat atau minat dan potensi dapat berkembang seimbang dengan etika yang baik dan benar. Jadi dengan adanya etika ini
Jadi pendidikan yang kita dapatkan lebih baik dan benar. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.